Coba kalian lihat galeri foto di HP kamu sekarang. Kita semua pasti pernah motret kan? Entah selfie, foto makanan, pemandangan, atau sekedar dokumentasi. Tapi kamu pernah berpikir nggak? Siapa dan bagaimana caranya manusia pertama kali bisa mengabadikan gambar? Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai tentang masa lalu. Tapi masa lalunya bukan ngobrolin mantan ya. Kita ngobrolin bagaimana fotografi itu berproses dari zaman ke zaman. Di video ini juga kita bakal kenalan sama tokoh-tokoh keren yang bereksperimen secara gila menurut saya. Dan momen-momen penting yang bikin fotografi bisa jadi seperti sekarang. Halo semuanya, selamat datang di Platipedia, tempat di mana kamu bisa belajar banyak hal seru seputar fotografi dan videografi tanpa pusing-pusing. Siapin kopi, sit back, and relax. Fotografi berasal dari bahasa Yunani. Fotos berarti cahaya dan grafi berarti melukis atau menulis. Berangkat dari terminologi tersebut, maka fotografi berarti melukis dengan cahaya. Ini adalah proses menangkap cahaya dari objek melalui alat bernama kamera, lalu merekamnya di suatu media. Membicarakan masalah bagaimana awalnya fotografi dikenal, banyak sekali referensi dari berbagai sumber yang tidak jarang satu sama lain memberikan informasi yang berlainan. Kali ini saya akan menceritakan awal proses fotografi berdasarkan yang tercatat di George Eastman Museum yang berada di Rochester, New York. Oke, kita mulai dari Tiongkok. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang filsuf dan ilmuwan bernama Mozi atau Motsu. Dia bukan fotografer, bukan ilmuwan, tapi dia berhasil menemukan sesuatu yang super keren. Penemuan Mozi ini tidak dengan sengaja. Mozi menemukan fenomena lubang jarum tatkala dia sedang berada di tenda yang gelap. Namun, ada lubang kecil di salah satu sisi tendanya dan membuat bayangan di sisi yang berseberangan. Dari penemuan itulah Mozi menulis bahwa jika cahaya masuk dari luar melalui lubang kecil ke dalam ruangan gelap, maka akan terbentuk gambar terbalik dari dunia luar di dinding seberangnya. Gambar ini bukan lukisan, bukan bayangan biasa, tapi lebih seperti proyeksi alami dari cahaya. Pada saat itu, Mozi menamainya dengan fenomena lubang hantu. Dan inilah cikal bakal dari apa yang hari ini kita sebut sebagai kamera obscura. Ya, alat dasar yang nanti jadi inspirasi untuk kamera modern. Beberapa ratus tahun kemudian, sekitar abad ke-10, muncul tokoh lain yang tidak kalah keren, Ibnu Al-Haytham. Orang Eropa menyebutnya Al-Hazen. Lahir di Basrah tahun 965 Masehi. Dari kecil dia hidup sederhana, tapi ambisinya sangat luar biasa. Bahkan saking cerdasnya, beliau sempat jadi pegawai kerajaan Abbasiyah. Pas masih muda ya. Tapi ternyata jabatan dan kekuasaan bukan yang dia cari. Ibnu Al-Haytham lebih terobsesi oleh ilmu pengetahuan. Jadi dia resign terus pergi keliling buat belajar di berbagai negara. Sampai akhirnya dia tiba di Mesir. Di situ dia dikasih tugas besar mengatur banjir Sungai Nil. Tapi sayangnya beliau gagal dan dia pun dijatuhi hukuman penjara. Nah, ini dia momen pentingnya. Waktu dia lagi dikurung di kamar yang gelap, tiba-tiba ada cahaya masuk dari lubang kecil di dinding. Fenomena ini sama dengan yang dialami oleh Mozi 1500 tahun yang lalu. Dan dari situ dia berpikir, loh kok bisa ya cahaya masuk dan gambar dari luar itu seperti diproyeksikan ke dinding seberangnya. Dari rasa penasaran itulah, dia mulai bereksperimen, dan terus bereksperimen. Hasil dari eksperimen itu, Ibnu Al-Haytham menyusun teori optik. Dia menyimpulkan bahwa cahaya bergerak lurus dan penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata, bukan karena mata memancarkan sesuatu. Ini sangat mind-blowing di zamannya.
Penemuan ini dia tulis dalam buku legendarisnya, yaitu Kitab Al-Manazir. Di situ dia juga membahas tentang lensa, bagian-bagian mata, dan inilah dasar dari alat yang nanti kita kenal sebagai kamera obscura. Ya, kamera obscura, nenek moyangnya kamera. Dan semua itu bermula dari lubang kecil di dinding kamar tahanan. Lompat beberapa abad ke depan, ke masa Renaissance di Eropa, muncul satu tokoh unik yang tidak kalah penasarannya soal cahaya dan bayangan. Namanya Giovanni Battista della Porta. Dia adalah seorang ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia yang hidup di masa Renaissance ini. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh polimet atau serba bisa. Dalam bukunya yang sangat populer, Magia Naturalis, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1558, ia bukan cuma melanjutkan ide tentang kamera obscura, tapi juga mengembangkan dan mempopulerkan penggunaan kamera obscura, memperkenalkan penggunaan lensa untuk gambar yang lebih tajam, dan menginspirasi seniman visual. Banyak pelukis seperti Caravaggio, Vermeer, Rembrandt, dan seniman Renaissance lainnya diduga menggunakan kamera obscura untuk membantu melukis secara realistis. Dari Al-Haytham ke Della Porta, inilah jembatan penting yang bikin kita sampai pada fotografi modern. Satu, mempelajari tentang cara cahaya bekerja dan membentuk gambar. Satu lagi, menjadikan fenomena itu menjadi alat yang nyata yang bisa dimanfaatkan. Thomas Wedgwood adalah seorang ilmuwan dan pelopor eksperimen gambar dengan cahaya. Ini merupakan pengembangan dari apa yang dikenalkan oleh Della Porta, yang awalnya para seniman menjiplak bayangan yang dihasilkan pada kamera obscura dengan digambar dengan tangan sehingga menjadi gambar yang nyata. Thomas Wedgwood adalah orang pertama yang diketahui mencoba menangkap gambar menggunakan cahaya di atas permukaan sensitif. Ini bisa dibilang sebagai cikal bakal fotografi modern. Sekitar tahun 1800, Wedgwood melakukan eksperimen menggunakan kertas atau kulit yang dilapisi perak nitrat, sebuah bahan kimia yang peka terhadap cahaya. Ia akan menempatkan objek seperti daun atau gambar dicetak di atas kaca, di atas permukaan tersebut dan diekspos ke cahaya. Waktu kena cahaya, daerah yang tidak tertutupi oleh objek tadi menjadi gelap. Hasilnya muncul bayangan, semacam siluet hitam putih. Dan ya, bisa dibilang inilah percobaan fotografi paling awal yang tercatat. Namun, Wedgwood menghadapi masalah besar. Gambar tersebut tidak permanen. Begitu terkena cahaya, perlahan-lahan seluruh permukaan akan menghitam dan gambar menghilang. Walau Wedgwood gagal menemukan cara untuk mengunci gambar agar tidak hilang, ingat ya, karena proses fixing atau fiksasi gambar belum ditemukan tempo hari ya. Eksperimen adalah langkah revolusioner. Ia berhasil membuktikan bahwa gambar bisa dibentuk dengan cahaya. Eksperimen ini kemudian ditulis dan diterbitkan oleh sahabatnya, Humphrey Davy, dalam Journal of the Royal Institution pada tahun 1802 dengan judul An Account of a Method of Copying Painting upon Glass and of Making Profile by the Agency of Light upon Nitrate of Silver. Tulisan ini menjadi dokumen tertua yang menjelaskan proses fotografi kimia. Walau hasil eksperimen Wedgwood tidak bisa disimpan permanen, pemikirannya menjadi inspirasi utama bagi ilmuwan berikutnya. Thomas Wedgwood bisa dibilang sebagai jembatan antara ilmu optik abad ke-17 dan fotografi ke abad 19. Kita ke awal abad ke-19. Lahirlah kisah fotografi modern untuk pertama kalinya. Penemunya adalah Joseph Nicephore Niepce. Joseph Nicephore Niepce lahir tahun 1765 di Prancis. Dia bukan seniman, tapi penemu dan ilmuwan yang haus eksperimen. Di awal 1800-an, dia tertarik dengan satu pertanyaan besar yang sama dengan Thomas Wedgwood, yaitu bisakah gambar yang tercemin dari kamera obscura disimpan secara permanen tanpa harus digambar oleh tangan?
Niepce mengembangkan metode yang dia sebut heliografi, yang artinya secara harfiah menggambar dengan cahaya matahari. Dia melapisi plat logam, biasanya timah, dengan zat berwarna bitumen of Judea, jenis aspal alam yang akan bisa mengeras kalau terkena cahaya. Plat itu dia taruh di dalam kamera obscura dan dibiarkan terpapar cahaya selama 8 jam. Setelah itu, plat dicuci dengan minyak lavender, bagian yang terkena cahaya menjadi keras dan tetap menempel, sedangkan bagian gelap larut. Hasilnya gambar permanen dari dunia nyata. Tahun 1826 atau 1827, Niepce memotret pemandangan dari jendela rumahnya. Dan hasilnya buram, datar, dan nyaris abstrak. Tapi itulah foto pertama di dunia, sebuah momen momental yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan realitas. Foto pertama ini diberi nama View from the Window at La Grasse. Dan kamu bisa lihat plat aslinya di Texas, Amerika Serikat sampai hari ini. Beberapa tahun kemudian, Niepce berkolaborasi dengan Louis Daguerre, seorang seniman dan penemu lain dari Prancis. Mereka ingin menyempurnakan teknik heliografi agar lebih praktis. Sayangnya, Niepce meninggal dunia tahun 1833, sebelum hasil kerja mereka berkembang lebih jauh. Tapi setelah itu, Daguerre melanjutkan proyek ini dan menciptakan teknik daguerreotype, yang jadi awal ledakan fotografi massal. Joseph Nicephore Niepce bukan hanya penemu, dia adalah bapak fotografi modern. Kita lanjut ya. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah plat logam bisa mengubah cara manusia melihat dunia. Louis Germain de Daguerre lahir pada tahun 1787 di Prancis. Dia bukan ilmuwan, bukan teknisi, tapi seorang pelukis. Seorang seniman yang menghidupkan dunia melalui warna dan cahaya. Saat masih muda, dia bekerja membuat pertunjukan diorama, semacam teater visual raksasa dengan efek cahaya yang dramatis. Tahun 1829, Daguerre berkolaborasi dengan Joseph Nicephore Niepce, seorang penemu yang sudah lebih dulu menciptakan citra permanen lewat proses bernama heliografi, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya. Tapi teknologi Niepce masih terbatas. Waktu eksposur bisa mencapai 8 jam, dan hasil gambarnya masih buram. Setelah Niepce meninggal, Daguerre melanjutkan eksperimennya sendirian. Hingga akhirnya ia menemukan metode revolusioner yang ia beri nama daguerreotype. Proses ini rumit, tapi jenius. Pertama, sebuah plat logam dilapisi perak dan dipoles hingga mengkilap seperti cermin. Kemudian plat itu dipaparkan pada uap iodium, membentuk lapisan tipis perak iodida yang peka terhadap cahaya. Setelah itu, plat dimasukkan ke dalam kamera dan diekspos cahaya selama beberapa menit. Tapi gambar belum muncul. Barulah saat dipanaskan dengan uap merkuri, gambar itu perlahan muncul. Seperti sihir yang terwujud di depan mata. Tempo hari seperti itu ya. Dan untuk menguji hasilnya agar tidak pudar, plat dicuci dengan larutan garam dan kemudian dengan natrium tiosulfat. Hasilnya, foto positif langsung terjadi. Fotonya tajam, penuh detail, tidak seperti apapun sebelumnya. Daguerreotype ini adalah keajaiban teknologi di zamannya. Gambar yang dihasilkan sangat realistis. Setiap helai rambut, urat wajah terekam dengan sempurna. Tapi ada satu kekurangan, selain gambarnya hanya satu, tidak bisa diperbanyak, juga tidak ada negatifnya. Kalau kamu mau 2 salinan, ya harus motret 2 kali. Dan karena waktu eksposur masih cukup lama, banyak orang harus duduk diam selama beberapa menit. Kadang bahkan dipasang penyangga kepala agar tidak bergerak. Pada tanggal 19 Agustus 1839, pemerintah Prancis mengumumkan penemuan ini kepada dunia. Mereka bahkan menggratiskan hak ciptanya, menjadikan hadiah bagi umat manusia. Studio fotografi bermunculan di Eropa, Amerika, hingga Asia. Untuk pertama kalinya, bukan hanya bangsawan, tapi orang biasa pun bisa memiliki potret dirinya sendiri. Fotografi tidak lagi milik pelukis, tapi milik semua orang. Louis Daguerre wafat tahun 1851, tapi warisannya tidak pernah padam. Dunia yang kita kenal hari ini penuh dengan gambar, dokumentasi, dan kenangan
bermula dari plat logam tipis yang dulu ia poles dan uapi dengan merkuri. Bahkan NASA memberi nama sebuah kawah di bulan dengan namanya, Daguerre, sebuah penghormatan abadi untuk orang yang pertama kali mengabadikan dunia. Henry Fox Talbot. Namanya mungkin tidak sepopuler Daguerre, tapi perannya tidak kalah revolusioner. Si jenius asal Inggris ini yang menemukan teknik fotografi berbasis kertas pertama di dunia. Henry Fox Talbot ini awalnya bukan fotografer. Dia ilmuwan, matematikawan, bahkan politisi juga. Tapi suatu hari, waktu liburan di Danau Como, Italia, dia merasa frustasi karena dia coba gambar pemandangan pakai kamera lucida, semacam alat bantu menggambar, dan hasilnya jelek, tidak sesuai harapan. Jadi kalau kamu pernah menggambar pakai tangan dan hasilnya jauh dari ekspektasi, nah Talbot juga pernah merasakannya. Karena frustasi itu, dia mulai berpikir, kenapa tidak membiarkan cahaya saja yang menggambar? Dan akhirnya, tahun 1834, dia menemukan teknik yang dia sebut photogenic drawing. Jadi dia pakai kertas yang dilapisi bahan kimia, lalu menaruh objek seperti daun di atasnya dan dijemur di bawah sinar matahari. Hasilnya siluet hitam dari objek itu. Keren sih, tapi belum stabil. Gambarnya mudah pudar. Barulah di tahun 1841, Talbot menemukan metode yang jauh lebih solid, cellotype. Ini revolusioner sekali karena dia menciptakan negatif foto pertama yang bisa digandakan jadi cetakan positif berulang kali. Ya, ini awal mula sistem negatif positif yang jadi dasar fotografi analog. Dari kamera film sampai kamera pocket tahun 90-an, prosesnya seperti ini. Kertas diolesi bahan kimia jadi sensitif cahaya, lalu dimasukkan ke kamera, terus diekspos. Bisa beberapa detik sampai menit. Setelah itu dikembangkan pakai cairan tertentu dan terakhir dicuci biar jadi gambar permanen. Beda dari daguerreotype yang cuma bisa bikin satu foto. Cellotype bisa dicetak ulang berkali-kali, jadi lebih hemat dan lebih fleksibel buat dokumentasi. Talbot ini juga penulis. Dia bikin buku The Pencil of Nature. Buku pertama yang dicetak pakai foto asli sebagai ilustrasi. Dia benar-benar visioner. Udah kepikiran kalau fotografi itu bakal penting buat sains, sejarah, bahkan seni. Sistem yang ditemukan ini akhirnya jadi pondasi dari semua fotografi. Sebelum era digital, tidak heran kalau dia dijuluki sebagai the father of modern photography. Nama Frederick Scott Archer mungkin tidak sefamiliar Daguerre atau Talbot. Tapi tanpa dia mungkin kita tidak akan punya foto-foto perang zaman dulu, potret keluarga, atau dokumentasi sejarah yang memiliki detail yang cukup bagus. Frederick Scott Archer itu sebenarnya bukan ilmuwan profesional. Dia awalnya adalah seorang pematung, tapi justru dari rasa frustasinya dengan proses foto yang mahal dan rumit saat itu, dia menemukan teknik baru yang akhirnya jadi standar fotografi selama puluhan tahun. Sebelum Archer muncul, daguerreotype itu mahal. Cuma bisa cetak satu gambar dan harus pakai lempengan logam. Sedangkan cellotype bisa digandakan, tapi gambarnya buram karena pakai kertas sebagai media negatif. Nah, Archer muncul dengan solusi yang bikin semua orang bilang, ini dia yang kita tunggu. Di tahun 1851, Archer mempublikasikan metode baru yaitu collodion wet plate process. Intinya, dia pakai kaca bening yang dilepisi cairan kimia bernama collodion. Cairan lengket transparan yang bisa bikin permukaan kaca menjadi sensitif cahaya. Yang bikin keren hasilnya super tajam. Bisa menyaingi daguerreotype tapi biayanya lebih murah dan bisa diperbanyak seperti cellotype. Kurang lebih prosesnya begini ya. Pertama, lapisan kaca dengan collodion dan bahan kimia iododa, lalu dicelup ke larutan perak nitrat, menjadikan larutan tadi menjadi sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya dimasukkan ke kamera, lalu dieksposur beberapa detik. Setelah eksposur selesai, langsung dikembangkan, difiksasi, dicuci, dan selesai. Tapi, semuanya harus dilakukan dalam kondisi basah. Kalau collodionnya sempat kering,
hasil fotonya gagal total karena harus dalam kondisi basah tadi ya. Para fotografer profesional saat itu harus membawa kamar gelap portable kemana-mana. Jadi kalau kamu lihat foto-foto perang saudara di Amerika atau potret keluarga dari abad ke-19, kemungkinan besar itu hasil dari proses collodion yang ditemukan oleh Archer. Frederick Scott Archer tidak pernah mematenkan penemuannya. Dia cuma pengen penemuannya bisa dimanfaatkan semua orang. Sayangnya, dia meninggal dalam kondisi miskin. Padahal proses yang dia ciptakan dipakai hampir semua fotografer profesional selama lebih dari 30 tahun. Ini adalah bukti bahwa inovasi bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seorang pematung yang penasaran. Bayangkan kalau kamu harus bawa satu laboratorium kimia ke tengah hutan, cuma buat motret satu objek. Itu kenyataan para fotografer zaman dulu sebelum tahun 1870-an. Tapi semuanya berubah karena satu orang yang awalnya bukan fotografer profesional. Namanya Dr. Richard Leach Maddox. Seorang dokter dari Inggris yang diam-diam menyelamatkan dunia fotografi dari kerepotan luar biasa. Maddox awalnya cuma dokter yang hobi motret. Tapi ada satu masalah besar. Proses fotografi saat itu pakai bahan kimia beracun. Either alkohol atau chemical yang lainnya, dan asap yang mengganggu pernapasan. Dan karena kesehatannya makin menurun, Maddox akhirnya berpikir harus ada cara lain yang lebih aman dan praktis. Tahun 1871, Maddox melakukan eksperimen. Dia ganti bahan kimia berbahaya itu dengan sesuatu yang sebenarnya sederhana, yaitu gelatin. Ya, bahan dari kolagen hewan, seperti yang dipakai di jelly. Gelatin ini dicampur dengan perak bromida, lalu dioles ke plat kaca. Setelah kering, plat itu bisa disimpan dan bisa dibawa kemanapun. Dan nggak perlu diproses saat itu juga. Lahirlah dry plate photography. Beda banget dengan proses sebelumnya, yang harus motret saat platnya masih basah dan langsung diproses di tempat. Dengan metode Maddox, kamu bisa motret dulu, simpan, lalu cuci hasilnya nanti. Simple, bersih, efisien. Dan yang luar biasa, Maddox tidak cari untung dari penemuannya. Dia nulis proses ini di jurnal ilmiah dan memberikan penemuannya ke publik tanpa paten, tanpa bayaran. Fotografi modern punya utang besar ke beliau. Dry plate ini adalah fondasi menuju kamera film, bahkan kamera digital. Tanpa Maddox, mungkin fotografi tidak akan sepraktis sekarang. Tidak ada snapshot, tidak ada dokumentasi cepat, dan mungkin tidak ada Instagram. Jadi, lain kali kamu ambil gambar pakai kamera, ingat satu nama ini ya, Dr. Richard Maddox. Seorang dokter yang tidak cuma menyembuhkan orang, tapi juga menyembuhkan dunia fotografi dari kerepotan besar. Setelah penemuan dry plate oleh Dr. Richard Maddox yang bikin fotografi tidak perlu lagi gelar laboratorium di tempat, muncul satu tokoh besar yang sangat revolusioner. Ini membawa fotografi ke level selanjutnya. Namanya George Eastman, anak muda dari New York yang awalnya bukan siapa-siapa, lahir dari keluarga sederhana, bahkan harus putus sekolah karena ayahnya meninggal waktu dia masih kecil. Tapi passionnya luar biasa. Suatu hari dia kepikiran buat traveling ke Amerika Selatan dan dia mau bawa kamera. Tapi pas lihat alat-alatnya, waduh, berat, ribet, mahal. Dan dia langsung berpikir, harusnya ada cara yang lebih gampang untuk memotret. Dari sinilah Eastman mulai bereksperimen. Tahun 1884 dia berhasil bikin film berbasis kertas. Terobosan besarnya, tapi belum puas. Dia lanjut terus. Sampai akhirnya tahun 1888 lahirlah film transparan berbahan seluloid, bahan dasar dari semua film fotografi dan sinema selama abad ke-20. Dan bukan cuma bikin filmnya saja, Eastman juga punya visi besar fotografi untuk semua orang. Lalu dia meluncurkan produk bernama Kodak. Kamera kecil, gampang dipakai, isinya roll film 100 frame. Orang tinggal jepret, kirim balik ke pabrik Kodak, dan nanti mereka yang cuci, cetak, dan kirim balik hasilnya. Simpel sekali sesuai dengan slogan Kodak saat itu, "You press the button, we do the rest."
Dari sini orang biasa bukan cuma ilmuwan atau bangsawan bisa punya kenangan dalam bentuk foto. Bayangkan ya, tanpa Eastman, mungkin kita tidak akan punya foto-foto keluarga zaman dulu. Tidak ada kamera pocket, bahkan dunia perfilman bisa jadi tidak seperti sekarang. Eastman bukan hanya cuma pengusaha, dia juga filantropis yang menyumbang lebih dari 100 juta dolar untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Tapi hidupnya juga punya sisi kelam. Di akhir hayatnya, karena sakit berat dan sudah merasa tugasnya selesai, dia menulis surat terakhir dan mengakhiri hidupnya sendiri. Perjalanan proses fotografi kita rehat sebentar ya. Di sini saya ingin membagikan sedikit informasi sejarah tentang perjalanan film warna di dunia fotografi. Louis Ducos de Horon, seorang penemu asal Prancis, dianggap sebagai pelopor paling awal dalam fotografi warna. Pada tahun 1860-an, dia mengembangkan sistem 3 warna dasar untuk memproduksi warna menggunakan filter. Tapi ini bukan film ya, melainkan proses cetak fotografinya, jadi filmnya belum berwarna. Warna-warna dihasilkan dengan cara mencetak gambar 3 kali, masing-masing dengan filter merah, lalu hijau, dan biru. Untuk proses fotografinya masih menggunakan metode collodion basah. Film warna pertama yang benar-benar ditayangkan ke publik secara luas adalah Kinemacolor. Ditemukan oleh George Albert Smith dan dikembangkan secara komersial oleh Charles Urban. Ini diperkenalkan pada tahun 1908 di Inggris. Tapi tunggu dulu ya, ini bukan warna penuh seperti sekarang. Teknologinya masih 2 warna saja, merah dan hijau. Cara kerjanya pun kamera merekam 2 frame dengan filter merah dan hijau. Terus pas ditayangkan, proyektornya mutar 2 warna itu juga, bolak-balik secara cepat. Otak kita akhirnya tertipu, kelihatannya seperti berwarna. Tapi sayangnya, karena tidak ada warna biru, ya hasilnya kadang aneh. Langit jadi keabu-abuan, laut jadi seperti kolam lumpur, dan warna yang lainnya pun sedikit berubah. Kinemacolor akhirnya pelan-pelan ditinggalkan. Pada tahun 1932, Technicolor memperkenalkan sistem 3 warna, merah, hijau, biru. Ini revolusioner. Film seperti The Wizard of Oz and Gone with the Wind itu pakai teknologi ini. Warnanya cerah, kontras, dan bikin penonton terkesima. Bayangkan, nonton dunia Oz yang penuh warna pas eranya film hitam putih. Sangat mind-blowing. Dan filter merah hijau yang menipu otak, sampai warna Technicolor yang ikonik, kita belajar satu hal. Inovasi itu butuh keberanian untuk mencoba hal gila. Nah, buat kalian yang suka fotografi, pasti pernah dengar Kodachrome. Ini adalah film warna untuk kamera foto yang dirilis Kodak tahun 1935. Dia bukan film bioskop, tapi jadi pelopor film warna di kamera konsumen. Hasilnya legendaris. Tahun 1975, kamera digital pertama diciptakan oleh Steve Sisson. Steve Sisson adalah seorang insinyur listrik asal Amerika yang bekerja di Kodak pada tahun 1973. Saat itu dia masih muda, idealis, dan penasaran sekali sama teknologi baru bernama CCD, Charge Coupled Device. Sensor ini bisa menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Nah, Steve berpikir, kalau bisa menangkap cahaya, kenapa nggak bikin kamera tanpa film? Akhirnya di tahun 1975, Steve membuat prototipe kamera digital pertama. Ini nggak main-main, kamera ini bener-beneran seamless, filmless maksud saya. Dengan spesifikasinya sensor CCD dengan 0,01 megapiksel. Sangat kecil sekali ya untuk berbanding dengan zaman sekarang. Penyimpanannya pun menggunakan kaset digital. Proses pengambilan foto 23 detik untuk satu gambar dan hanya menghasilkan hitam putih. Outputnya pun hanya bisa ditampilkan ke layar TV. Bayangkan, 23 detik untuk membuat satu gambar dan itu pun masih grayscale alias hitam putih. Tapi ini awal dari segalanya. Ketika Steve mempresentasikan ini ke petinggi Kodak, bukannya langsung dibikin proyek besar. Para eksekutif justru panik. Mereka sadar
Kamera digital ini tidak butuh film, tidak perlu cetak, dan Kodak bisnisnya 100% bergantung pada film. Hasilnya, teknologi itu disimpan rapat, tapi dipatenkan, tapi tidak dikembangkan. Tapi tentu saja teknologi tidak bisa dihentikan. CCD semakin canggih, komputer semakin cepat, biaya penyimpanan semakin murah. Dan akhirnya kamera digital jadi bagian dari hidup kita. Bahkan di ponsel pun ada saat ini. Ironisnya, Kodak, tempat di mana kamera digital pertama ditemukan, justru bangkrut di tahun 2012. Steve Sisson menciptakan masa depan yang tidak bisa dihadapi oleh perusahaannya sendiri. Tapi kabar baiknya, Sisson akhirnya diakui pada tahun 2009 dia menerima National Medal of Technology dari Presiden Barack Obama. Dan hari ini namanya dikenang sebagai Bapak Kamera Digital. Di sisi lain, perusahaan kamera seperti Sony, Canon, Nikon, Fuji, dan lain-lainnya mulai mengembangkan teknologi digital diam-diam. Di tahun 1990-an, CMOS mulai diterapkan untuk sensor kamera. CMOS mulai menjadi alternatif CCD karena lebih hemat energi, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Peningkatan performa dan kualitas CMOS membuatnya menggeser dominasi CCD. Saat ini hampir semua kamera digital menggunakan CMOS sensor. Sebetulnya CMOS ditemukan oleh Frank Wanlas dan Chi Tangsha pada tahun 1963. Beberapa tahun sebelum CCD ditemukan justru. Awalnya bukan untuk kamera, tapi untuk sirkuit logika komputer. Baru pada tahun 1990-an, teknologi ini dimodifikasi oleh Eric Fossum dari NASA, yang akhirnya menjadi sensor gambar CMOS. Hari ini kita motret bisa kapanpun dan dimanapun. Fotografi jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Bayangkan ya, dari lubang kecil di dinding sampai sensor digital di saku kita, fotografi sudah menempuh perjalanan ribuan tahun. Tapi satu hal yang tidak berubah, esensinya tetap sama, menangkap momen, menyimpan cerita, dan membagikan rasa. Saya Om Hans, jangan lupa terus belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.